Episode 95. Senyuman masih menghiasi wajah Daniyah. Semua hal baik sedang menari-nari di kepalanya. Lila terlihat melirik sebentar pada Daniyah. Dia ikut tersenyum melihat rasa bahagia yang tergambar jelas dari wajah nona mudanya. Pengakuan cinta memang selalu dibutuhkan meyakinkan hati. Walaupun sebenarnya tanpa diucapkan pun. Ketika hati sudah merasa dicintai sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. Namun manusia terkadang selalu butuh pengakuan. Sesederhana apapun bentuk pengakuan cinta akan diterima dengan hati berbunga. Bagaimana perasaan Nona? Berpaling sebentar lalu kembali melihat ke depan. Apa? Daniyah berpaling dari kaca dan melihat Lila. Apa Nona bahagia? Daniyah bingung menjawab. Perasaan Saga yang sesungguhnya. Saat itu dia mendengarnya. Saat Saga mengatakan pada Helen bahwa hanya dirinya yang boleh menyentuh Saga. Saat itu hatinya mulai muncul bunga. Nama Saga jauh lebih besar memiliki ruang di hatinya. Apalagi saat ia mendengar saat suaminya mengatakan pada ibu, "Aku mencintai Daniyah, Bu." Rasanya jantungnya ingin meledak karena tidak percaya. Dan dia selalu menantikan momen seperti ini akan datang. Saga menyebut namanya. Hingga semua ketakutan akan dibuang pergi lenyap. Saat ini yang ada di pikiran Daniyah cuma satu. Apa yang akan dia katakan saat bertemu dengan suaminya nanti? Canggung atau pura-pura malu ya? Nona pasti sangat bahagia kan? Tuan muda sangat mencintai Nona. Jadi saya berharap Nona juga bahagia berada di samping Tuan muda. Daniyah menatap Lila, menepuk bahunya. Dia hanya tersenyum tapi tidak menjawab apapun. Dia memalingkan wajah dan bersandar di kursi. Tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tidak seperti biasanya Pak Mun sudah berdiri di dekat pintu menyambut. Dia pasti sudah mendapat informasi dari penjaga gerbang kalau Daniyah sudah kembali. Dia mendekat saat Daniyah keluar dari mobil. Daniyah heran. Biasanya Pak Mun tidak pernah menyambutnya. Karena Daniyah sudah melarang. Ditambah lagi wajah serius Pak Mun. Membuat Daniyah takut juga. Selamat sore Nona. Iya Pak, kenapa Anda baru kembali? Kenapa Pak? Saya pulang sudah sesuai jadwal kan? Biasanya saya pulang jam segini. Pak Mun terlihat semakin khawatir. Tapi Tuan muda sudah ada di rumah dari sejam yang lalu. Menunjuk atas letak kamarnya. Daniyah mendongak panik. Tahu maksudnya. Apa? Kenapa bisa? Kenapa tidak memberitahu saya Pak? Apa Tuan Saga marah? Pak Mun tidak menjawab hanya mempersilahkan Daniyah untuk masuk. Giliran Daniyah yang mulai pucat. Dia berjalan cepat meninggalkan Lila yang terlihat sama khawatirnya. Bagaimana ini? Ini hari pertama aku boleh keluar rumah. Tapi aku sudah pulang terlambat di hari pertamaku. Ceka. Daniyah mendengar seseorang berdecak. Sekretaris Han sedang bekerja dengan laptopnya. Dia menutup layar laptop lalu bangun mendekat. Sepertinya Anda benar-benar punya nyawa lebih dari satu ya. Apa? Kurang ajar. Masih bisa meledekku. Kenapa? Kenapa kau tidak mengatakan kalau Tuan Saga kembali lebih awal? Protes keras. Sekretaris Han mengambil HP di saku jasnya. Dia hanya mengangkat bahu. Kamu sengaja ya? Memukul bahu Sekretaris Han kuat. Kuat sekali. Sekuat tenaga Daniyah melakukannya. Sampai Han merabanya karena tertinggal sakit yang cukup membuatnya meringis. Jahat sekali. Aku baru boleh keluar hari ini. Dan gara-gara kamu tidak mengirimi aku pesan peringatan.
Tuan Saga bisa saja menghukumku lagi dan tidak mengizinkanku keluar rumah. Frustasi karena kesal. Tapi di mata Han, gaya marah-marah Daniyah terlihat mengemaskan. Membuat laki-laki itu langsung berpaling cepat. Maafkan saya Nona. Saya lupa kalau Anda sudah boleh keluar rumah. Karena seminggu ini suasana sangat tenang, saya pikir Anda sudah pintar dan berpikir dengan bijak. Alasanmu yang membuat Daniyah semakin ingin memukulmu. Apa, sekali lagi dia hanya melotot kesal. Sekarang naiklah Nona. Tuan muda sudah menunggu. Han berjalan di depan Daniyah. Anda tahu kan Tuan muda tidak pernah menunggu siapapun selama ini. Daniyah frustasi mengikuti langkah sekretaris Han. Di depan kamar langkah mereka berhenti. Berhati-hatilah Nona. Nasihatnya malah hanya terdengar seperti ancaman. Bukannya membuat Daniyah berani, dia malah berharap tidak akan masuk ke dalam kamar. Sekretaris Han, ikut aku masuk. Daniyah menarik ujung lengan jas yang dipakai Han. Temani aku. Daniyah tidak bisa berpikir cara yang lain. Dia ingin selamat dari situasi ini dengan mudah. Paling tidak Han bisa dipakainya alasan. Karena dia tidak mengirim pesan padaku. Begitu rencananya menuding hidung sekretaris Han di hadapan Saga nanti. Apa Anda pikir berapa nyawa yang saya punya? Apa, gemetar geram sampai menggigit bibirnya sendiri? Sekretaris Han membukakan pintu. Ketika Daniyah sudah masuk. Dia menutup pintu tanpa bersuara. Tidak menunggu. Langsung turun ke lantai bawah. Kembali bekerja dengan laptopnya. Glek. Daniyah menelan ludahnya. Sambil mengedarkan pandangan. Matanya lurus tepat di sofa. Saga sedang duduk di sana. Melihatnya dengan sorot mata tidak bersahabat. Tunggu. Kenapa ini? Kenapa dia terlihat kesal? Aku bahkan masih ingin memikirkan sikapku saat bertemu dengannya. Tapi sekarang, sepertinya yang ada aku malah ketakutan. Sayang, kamu sudah pulang ya? Saga menjentikkan jarinya meminta Daniyah mendekat. Gadis itu berjalan mendekat tanpa protes, bahkan melalui raut wajahnya sekalipun. Apa yang dikatakannya tadi di TV itu cuma akting. Dia kan baru menyatakan perasaannya padaku. Seharusnya situasinya gembira kan? Kenapa malah jadi mencekam begini? Perasaan sedih tiba-tiba menjalar di seluruh tubuh Daniyah. Benar. Kenapa dia bisa seyakin dan sebahagia itu saat mendengar apa yang dikatakan Saga? Dia bahkan tidak memikirkan adanya plot twist yang bisa saja muncul. Bagaimana kalau yang dia katakan tadi semuanya hanya settingan? Bukankah seperti itu biasanya program TV? Daniyah sambil berjalan mendekat. Pikirannya terus berkecamuk. Kamu tahu sudah berapa lama aku menunggumu? Maaf sayang. Aku tidak tahu kalau kamu kembali lebih awal. Biasanya kan tidak pernah begini. Ini pertama kalinya kau pulang lebih awal dan sekretaris Han pun tanpa melakukan pemberitahuan apapun. Seperti sengaja. Melakukan supaya Daniyah terjebak dalam lubang dalam yang bisa menguburnya hidup-hidup. Saga menarik rambut Daniyah yang hanya terburai jatuh begitu saja. Gadis itu melepaskan rambutnya di tangga tadi sambil menyisir dengan tangannya. Karena rambutnya tertarik, maka tubuhnya refleks mengikuti. Mendekat ke arah Saga. Kau menonton acara TV tadi? Meraih dagu Daniyah. Mendekatkan wajah. Iya, aku menontonnya. Jadi dia benar-benar berakting di TV tadi. Cih. Padahal aku sudah senang bukan main tadi. Bagaimana? Apa aku terlihat tampan di TV? Semakin mendekatkan wajah lagi, sedikit lagi bibir mereka pasti berciuman. Iya, sangat tampan.
Tentu saja kamu memang sangat tampan dilihat dari manapun. Saga menempelkan bibirnya lembut, dan mulai menggerakkan lidahnya. Secara tidak sadar Dania pun membuka mulutnya, dan menikmati ciuman itu. Kenapa ini? Kenapa dia susah ditebak sih? Jadi perasaanmu yang mana sebenarnya? Aku mencintaimu. Apa berteriak karena kaget mendengar bisikan Saga di telinganya. Sayang, apa kamu barusan mengatakan sesuatu? Saga masih menyusuri leher Dania dengan bibirnya, Membuat gadis itu terdorong sampai bersandar di sofa. Dia barusan mengatakannya kan? Apa? Aku tidak mengatakan apapun. Kecewa lahir dan bermunculan tanpa dicegah. Dania merasa malu sendiri. Sepertinya dia merasa sangat berhalusinasi. Karena perasaan ingin dicintai. Dania mendorong tubuh Saga karena merasa kecewa. Laki-laki itu tidak terlihat tersinggung. Dia menyentuh telinga kiri Dania. Kenapa kau kesal? Memang kau mendengar apa tadi? Diam tidak menjawab, hanya memberi sorot mata tidak suka. Hei, aku bertanya padamu. Jawab. Dania masih terdiam dengan sorot mata yang sama. Membuat Saga mulai kesal. Jawab, sudah mulai mengeraskan suara dan menuding bahu Dania dengan telunjuknya. Tidak. Sepertinya aku berhalusinasi. Karena kamu tidak mungkin mengatakannya. Saga tergelak, meraih bibir Dania lagi dan menciumnya. Apa? Kenapa menciumku lagi? Memang kamu pikir masalah selesai dengan ciuman? Selesai mencium, dia duduk sambil menaikkan kakinya. Bersila, menarik lengan Dania supaya melakukan hal yang sama di depannya. Gadis itu menaikkan kaki dan juga duduk bersimpuh. Mau apa lagi sih? Memang kau berhalusinasi apa? Apa, masih membahas ini? Tidak penting juga aku berhalusinasi apa. Akan jauh lebih memalukan kalau sampai Dania mengaku. Kalau ia mendengar Saga mengatakan kalau dia mencintainya. Setelah ini dia tidak akan pernah merasa kegeeran. Dia akan merasa cukup dengan merasa dicintai saja, tanpa pernah mendengar pengakuan secara langsung. Itu tidak penting. Asalkan aku merasa dicintai, itu sudah lebih dari cukup. Dania berusaha menghibur diri. Kau mendengarku mengatakan apa? Masih bicara dengan tersenyum. Gemetar geram Dania. Dia mencengkram lututnya kesal. Mulai merasa Saga mempermainkannya, dan tahu laki-laki di hadapannya tidak akan berhenti sampai dia berteriak mengaku. Baiklah, aku akan mengatakannya. Menarik nafas dalam. Aku dengar kamu mengatakan, kalau kamu mencintaiku. Dania mengatakannya sambil berteriak keras. Suaranya sampai memenuhi langit-langit kamar. Dania melihat Saga di depannya. Tubuhnya mulai tergoncang, dia tertawa terbahak. Cih, aku benar-benar berhalusinasi. Hebat sekali kamu ya. Membelai lembut pipi Dania. Membuat gadis itu merinding, tidak tahu arah pembicaraan Saga. Padahal aku cuma berbisik pelan. ternyata kau mendengarnya ya. Apa? Dania terperangah melihat Saga lekat. Sepertinya telingamu masih normal. Lagi-lagi menyentuh telinga Dania. Menggoyangkannya pelan. Aku mencintaimu Dania. Jadi tetaplah di sampingku seumur hidupmu. Kata-kata itu masih disampaikan Saga dengan seenaknya. Tapi tidak tahu. Seperti buliran air menguyur hatinya. Ia merasakan kelegaan. Semua ketakutannya menghilang dan dia merasakan bahagia. Walaupun sekali lagi Saga tidak memilih kata romantis apapun di depannya.
Tapi mendengar itu sudah mengalahkan baitan kata romantis yang pernah dibaca Daniyah. Malam terus bergulir. Mereka sudah ada di tempat tidur dengan baju tidur warna senada. Lampu masih menyala dengan terang. Saga duduk bersandar. Sementara Daniyah ada di sampingnya memeluk kakinya. "Duduklah." Daniyah duduk sesuai perintah. Bersandar di lengan suaminya. Memperhatikan yang dilakukan Saga. Dia mengambil sebuah amplop di dalam laci. Menyodorkan pada Daniyah. "Apa ini?" Tangannya menggantung menerima amplop besar itu. "Bukalah." Daniyah membuka amplop berwarna coklat. Mengeluarkan isinya. "Ini kan surat perjanjian yang aku tanda tangani sebelum menikah dengannya. Dia mau apa mengeluarkan ini?" "Sayang, ini untuk apa?" bertanya bingung. "Hanya berharap semua baik-baik saja. Kau boleh merobeknya sekarang." "Apa artinya aku bebas dari kontrak mengancam ini?" Daniyah memutar tubuhnya, menyentuh pipi Saga dengan kedua tangannya. "Benar, aku boleh merobeknya." Bret, bret." Daniyah langsung mengoyak kertas itu menjadi serpihan. Dengan kerennya dia melemparkan potongan kertas itu ke udara. Berjatuhan mengenainya dan jatuh di atas tempat tidur. Dia tidak peduli dengan sampah berserak itu. Tapi robeknya kertas itu simbol dari kebebasannya kan? Membuatnya terlihat sangat bahagia. "Haha, senang sekali kamu ya. Padahal itu cuma kopian dan bukan surat aslinya." "Apa, drama keren sudah berakhir?" Ternyata Saga hanya sedang mengerjainya. Lemas dia menjatuhkan diri di bantalnya tanpa bersuara. "Buahaha, bohong kok, itu memang surat perjanjian asli." Meraih remote dan mematikan lampu kamar. Menggeser tubuhnya mendekati Daniyah yang sudah ngambek. Memasang wajah masam. "Aku sudah tidak perlu itu untuk mengikatmu. Aku akan mengikatmu dengan cinta dan perasaanku." Memeluk Daniyah erat. Sudah menempelkan tangan di tempat kesukaannya. "Sayang, karena surat itu sudah tidak ada. Apa aku boleh sesekali membantahmu?" Pertanyaan gila yang diucapkan dengan iseng. Tapi kalau dijawab boleh tentu akan menjadi berkah untuknya. "Haha," mencengkeram kuat. "Apa yang sudah dipegangnya dari tadi? Kalau kau berani cobalah membantah." "Tidak. Kalau aku masih waras sepertinya aku tidak akan melakukannya." Sekali lagi, Daniyah meladeni kelakuan Saga yang tidak ada habisnya. Tapi malam ini semua ketakutannya menghilang. Semua kekhawatirannya pada keluarganya terbang tinggi. Dia akan menggantungkan diri pada janji suaminya. Bahwa cinta dan perasaan mereka yang akan saling mengikat satu sama lain.